Pendistribusian kembali masyarakat ke kelompok kaya kepada kelompok miskin baik yang berasal dari pajak atau pungutan merupakan A. Redistribusi pendapatan, B. Redistribusi vertikal, C. Redistribusi horizontal, D. Subsidi. Jawabannya adalah redistribusi pendapatan karena di sini dilakukan pendistribusian kembali dari kelompok kaya pada miskin dari pajak atau pungutan. Soal yang kedua, berikut yang bukan contoh redistribusi vertikal adalah A. Bantuan langsung tunai, B. Bantuan tunai bersyarat, C. Bantuan operasional sekolah, D. Membayar iuran sekolah. Jawabannya jelas di sini adalah D. Kalau membayar iuran sekolah ini bukan program redistribusi vertikal. Soal yang ketiga, yang tidak termasuk program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia adalah A. Program pemberian jaminan askes kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, B. Program kredit lunak dan peminjaman basis komunitas, C. Pengembangan usaha atau industri kecil, D. Penerapan pajak. Jelas di sini adalah jawaban yang benar adalah D. Penerapan pajak. Dalam upaya pendistribusian pendapatan dengan pengenaan pajak secara adil, maka diberlakukan A. Hanya rakyat kaya yang membayar pajak, jelas salah ya. B. Pembebasan pajak diganti dengan kerja sosial wajib, juga salah. C. Besar pajak menyesuaikan pendapatan masyarakat, oke. Pajak hanya dibayar jika negara membutuhkan, ini juga enggak. Jawabannya adalah C. Sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin disebut A. Redistribusi pendapatan, B. Pajak, C. Pendapatan nasional, D. Pemerataan distribusi. Jelas ini sama dengan soal nomor 1, adalah redistribusi pendapatan. Adanya berbagai program distribusi pendapatan di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan harapan pemerintah, yaitu A. Meratakan pembangunan nasional, B. Mengentaskan masalah gizi buruk, C. Mampu bersaing dengan negara maju, D. Naiknya pendapatan nasional. Jawabannya adalah A. Dengan adanya redistribusi pendapatan bisa meratakan pembangunan nasional, jadi nggak ada yang masyarakat miskin ataupun masyarakat yang terkaya. Soal yang ketujuh, salah satu contoh program kredit lunak atau pinjaman kredit berbasis komunitas adalah A. Kredit kendaraan bermotor, B. Kredit usaha rakyat, C. Kredit usaha pedesaan, D. PNPM mandiri. Di sini yang berbasis komunitas dan bersifat kredit lunak yaitu KUR, kredit usaha rakyat. Jadi jawabannya adalah B. Dalam praktek pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia pernah dilakukan pemberian bantuan langsung tunai atau sering disebut juga dengan BLT, bantuan operasional sekolah, BOS, Jamkesmas. Nah, program-program tersebut dalam dan merupakan A. Program subsidi bagi penduduk marginal, tidak. B. Program penyetaraan sosial bagi rakyat tidak mampu, iya. C. Program jaminan standar hidup layak bagi rakyat miskin, tidak. Program pemberian jaminan askes kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, jawabannya adalah B. Perhatikan daftar kegiatan berikut ini. 1. Pengembangan usaha atau industri kecil. 2. Pelaksanaan program CSR. 3. Program kredit lunak berbasis komunitas. 4. Pendistribusian pupuk secara merata kepada petani. 5. Pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, dari daftar tersebut, yang mana merupakan redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia? Nomor berapa? A 123, B 234, C 345, D 135. Di sini yang termasuk program distribusi pendapatan agak merata adalah 1, 2, 3 pengembangan usaha
kecil, 2 pelaksanaan program CSR, dan ketiga program kredit lunak berbasis komunitas. Perhatikan gambar tersebut. Ini adalah gambar anak yang sedang diberi uang oleh ibunya. Contoh tersebut merupakan contoh redistribusi: A. Horizontal, B. Vertikal, C. Langsung, D. Tidak langsung. Jawabannya adalah redistribusi horizontal karena ada status level kaya miskin di sini ya. Sama ya.